Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, untuk perlindungan Tuhan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang sudah berkumpul di tempat ini. Tuhan, terima kasih setelah seminggu kami beraktivitas dengan pribadi kami masing-masing, karena kami Tuhan di hari ini yang terus kami rindukan, berkumpul bersama-sama dengan satu sama lain, anak-anak-Mu, ahli waris-Mu, untuk memuji, memuliakan, terutama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti karena firman yang akan kami dengarkan, dan kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Salam kudus. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan tentunya saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan juga yang menonton lewat live streaming. Selamat pagi dan selamat hari Minggu juga untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya? Luar biasa. Luar biasa, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Januari. Ya, tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Euforia awal tahun 2024, kita sudah melewati 14 hari tepatnya di awal tahun ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pengalaman yang luar biasa di 2024 ini? Luar biasa ya. Amin. Tentunya itu semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Kita semua berada di sini juga karena penyertaan Tuhan, dan itu semua menjadi sukacita yang luar biasa. Dan di awal tahun 2024 ini Bapak Ibu, kembali ini saya berkesempatan untuk memberitakan atau membagikan sedikit pengalaman, maksud saya firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan, tentunya kasih karunia Tuhan, dengan tema guru kasih karunia, ya, atau dalam bahasa Inggris kita bisa katakan grace teacher, ya, guru kasih karunia. Dan ini menjadi salah satu topik yang tentunya saya ingin menegaskan kembali Bapak Ibu, apa yang kita sudah miliki, apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita sering dengar tentunya dari gereja ini, dari beberapa pemberita firman Tuhan di gereja ini, itu akan menjadi fondasi Bapak Ibu semua untuk mengerti dan menjadi amunisi kita semua untuk kita bisa lebih lagi memberitakan firman Tuhan, tentunya sesuai dengan kebenaran apa yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan. Amin ya. Dan itu akan kita baca dari Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan 15, ya. Kita akan melihat sedikit firman Tuhan. Kalau di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Ya, baik, kita akan membacanya bersama karena ini tidak terlalu banyak, ya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Ya, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu
nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap kau rendah. Ya, begitu. Sesuai dengan judul perikop kita di sini, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Jadi yang namanya manusia, Bapak Ibu, tanpa terkecuali itu diselamatkan oleh Allah melalui kasih karunia, Ya, Bapak Ibu. Kali ini kita akan mendengarkan lagi, Bapak Ibu, sebuah berita peranan kasih karunia Allah, ya, berita peranan kasih karunia Allah yang sangat penting tentunya di dalam kehidupan kita sebagai jemaat kudusnya Tuhan, ya. Ini peranan. Kalau kita cari peranan, arti kata peranan itu adalah sesuatu yang dijadikan karena kedudukannya dalam sesuatu hal, ya, sesuatu yang dijalankan karena kedudukannya di dalam suatu hal. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, peranan dari kasih karunia ini akan semakin memantapkan perjalanan kehidupan kita, akan semakin memantapkan perjalanan kehidupan orang-orang percaya sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, yang terus bersaksi di tahun 2024 ini. Karena kita memiliki misi tentunya sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita tidak ingin menjadi pelaku firman Tuhan yang pasif, Bapak Ibu, ya. Tidak hanya ingin menjadi jemaat ataupun orang-orang kudus, ya. Tentunya harus orang kudus dulu, ya. Orang-orang kudus Tuhan yang tidak hanya pasif, tetapi tentunya aktif, begitu ya. Nah, ini akan terjadi atau terlihat perbedaannya kalau kita, bagaimana cara kita untuk terus diperbaharui dari kasih karunia. Nah, itu tentunya juga berbanding lurus dengan program-program yang akan kita jalankan di tahun ini, di tahun yang baru ini, sesuai dengan instruksi dari Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Charles Momora. Nah, selanjutnya, kasih karunia Tuhan ini, Bapak Ibu, ini kita harus ketahui bahwa kasih karunia Tuhan adalah semacam kompas. Bapak Ibu tahu kompas, ya? Kompas, kalau istilah sekarang mungkin orang-orang taunya GPS, ya, GPS. Kalau misalnya kita ingin ke suatu tempat, tapi kita tidak tahu tempat ini di mana, ada alat yang membantu kita, namanya GPS. Nah, GPS ini bisa kita temukan di smartphone Bapak Ibu semua. Biasanya dari Google Location. Nah, itu kalaupun kita tidak tahu arahnya mau kemana, kita buka, kita masukkan kata kuncinya, tempat di mana, nah itu langsung keluar. Jadi di situ sudah ada jalan untuk di tempat yang ingin kita tuju. Nah, kasih karunia Tuhan ini adalah semacam kompas, Bapak Ibu. Kompas apa? Bagi kehidupan orang-orang percaya, kompas untuk mengarahkan hidup kita yang baru. Jadi Bapak Ibu ini punya hidup yang baru agar berfungsi sebagaimana mestinya menuju tujuan, menuju goal, menuju tepat sasaran, ya. Artinya kalau tepat sasaran itu tidak meleset, ya, Bapak Ibu, tidak meleset. Nah, ini yang penting, sehingga pengalaman-pengalaman dalam damai sejahtera Tuhan, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu semua dalam damai sejahtera Tuhan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi, menjadi bagian yang menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Nah, ini sangat penting. Mengapa kita terus berkoar-koar tentang pentingnya dan luar biasanya kasih karunia Tuhan ini. Karena apa? Karena itu menjadi salah satu, menjadi kompas di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengerti bagaimana keinginan Allah di dalam zaman dispensasi kasih karunia ini. Namanya juga zaman dispensasi karunia. Jadi yang berlaku adalah kasih karunia, bukan yang lain. Nah, ini menjadi salah satu tujuan hidup orang-orang percaya, dan kasih karunia ini menjadi salah satu pedoman hidup kita, ya. Jadi di luar kasih karunia, ya, seperti yang kita ketahui, kalau bukan kasih karunia berarti tidak akan mengantarkan kita ke tempat atau ke goal yang ingin Tuhan
yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, hal yang pertama, kita lihat kebenaran yang dibukakan dari bacaan-bacaan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita lihat di ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Sudahkah atau belum? Sudah nyata, ya. Sudah nyata. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa kasih karunia itu masih belum dinyatakan, itu salah besar. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di situ banyak sekali keterangan-keterangan, ya, di situ fungsional kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah inilah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Objeknya semua manusia. Kemudian keterangan waktunya sudah nyata, lengkap semua sudah. Begitu. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk hal itu, ya. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, kasih karunia Allah menjadi nyata menyelamatkan manusia saat ini. Kalau kita baca betul, tidak ada embel-embel lain di situ setelah kata kasih karunia Allah, ya. Tidak ada berdasarkan perbuatan, tidak ada berdasarkan usaha manusia, tidak, ya. Jadi stop berpikir tentang kekuatan diri sendiri, karena itu tidak valid dengan apa yang Allah inginkan atau Allah sampaikan di dalam firman Tuhan ini, ya. Jadi bukan dengan perbuatan atau usaha hanya yang menyelamatkan manusia, tidak, tapi karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu sudah menjadi nyata. Di Titus 3 ayat 5, boleh kita lihat sedikit maju. Di situ dikatakan pada waktu itu Yesus, ya, dia Yesus. Jadi bukan karena Anda sendiri Anda menyelamatkan diri Anda, ya, tidak mungkin. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan dengan baik, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jadi tidak mungkin ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri atas perbuatannya sendiri atau atas usahanya sendiri untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Itu tidak mungkin, ya. Di sini Allah mengatakan dia telah menyelamatkan kita, Allah sendiri, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmat-Nya. Oleh apa? Pemandian kelahiran kembali, ya, dengan baik, dengan percayanya kita, dengan menyerahkan diri kita, ya, tentunya oleh permandian kelahiran kembali, ya, dan oleh pembaruan yang mengerjakan siapa? Roh Kudus. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Tidak hanya itu saja, oleh pembaharuan yang dikerjakan bukan oleh tangan manusia. Begitu, oleh Roh Kudus, ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, ya. Di ayat yang ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan terbaik di situ. Ini kasih karunia. Begitu. Kasih karunia supaya kita sebagai orang yang dibenarkan. Bapak Ibu semua yang menonton pun live streaming adalah kita orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Di situ ditegaskan kembali. Ya, tadi ayat 11 dikatakan karena kasih karunia Allah. Di sini juga ditegaskan kembali dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, ya, kasih karunia Allah. Dan kita semua yang sudah dibenarkan kasih karunia Allah, apa yang kita berhak terima setelah kita menerima kasih karunia-Nya? Apa? Keselamatan. Selain keselamatan adalah hidup yang kekal. Lihat situ. Ini jaminan atau Allah yang memberikan
ini langsung kepada kita. Tentunya, nah ini tidak bisa kita terima kalau bukan kasih karunia yang mengerjakan. Ya, Bapak Ibu? Kita tidak bisa dapat terima ini kalau bukan kasih karunia yang mengerjakan. Ya, bukan manusia yang mengerjakannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah kita berhak menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini, ya arti kata kekal keterangan waktu itu selamanya. Tidak ada batasan, tidak terbatas selama-lamanya. Ya, berhak menerima hidup yang kekal. Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu, karena banyak orang-orang di luar sana yang masih ragu akan hidupnya setelah kematian. Tentu akan ragu. Kenapa? Karena dia tidak mengimani apa yang menjadi fondasi di zaman sekarang ini untuk menerima berkat Tuhan. Ini salah satu berkat Tuhan yang luar biasa, kasih karunia ini. Ya, hidup yang kekal lah yang akan kita jalani. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Jadi oleh peranan pembaharuan, dengar baik. Jadi oleh peranan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, peranan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kuduslah kasih karunia Allah menjadi semakin nyata menyelamatkan manusia saat ini. Jadi hanya karena itu, tentu itu terjadi melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang terus menerus harus kita lakukan. Amin ya Bapak Ibu. Sehingga memungkinkan setiap orang yang percaya berhak sepenuhnya menerima hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman kebenaran, firman kasih karunia. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan mengenai peranan dari kasih karunia. Bagaimana peranan kasih karunia ini menjadi guru kita, menjadi pemimpin kita, menjadi apa pedoman atau menjadi hal yang harus kita terus nyalakan di dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu yang sangat menarik adalah dikatakan bahwa kasih karunia Allah bukan saja berhenti pada titik perannya menyelamatkan kita masuk surga. Dengar baik. Kasih karunia Allah mempunyai peranan bukan berhenti pada titik peranannya untuk menyelamatkan Bapak Ibu semua untuk masuk ke surga. Tetapi ada peranan yang lain tentunya, ya, peranan yang kita harus tahu dari kasih karunia ini adalah sebagai pendidik. Kalau di ayat ke-12 tadi, di Titus pasal yang kedua ayat 12, di situ dikatakan ia mendidik kita, ya. Di situ dikatakan peranan dari kasih karunia Allah ini, ia menjadi pendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Supaya apa? Supaya hidup bijaksana. Jadi pendidik atau guru yang mengajar, Bapak Ibu, pendidik ini menjadi sesuatu hal yang kalau di tingkatan pengajar itu sudah jadi salah satu titik yang paling tinggi, ya. Kalau pendidik ini bukan saja mengajar, dia juga harus membimbing, dia juga harus mengayomi, dia juga harus mengarahkan, ya, kepada tujuan yang hendak tercapai. Begitu. Tentunya pendidik ini sudah tahu tujuannya apa, begitu. Dan ini yang dilakukan oleh pendidik supaya yang terdidik ini ikut bisa jalan beriringan bersama-sama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pendidik. Nah, kasih karunia adalah yang menjadi pendidik kita di zaman kehidupan kita sekarang ini, ya. Dan ini menjadi tujuan karena kita tahu bahwa perjalanan iman kita ini haruslah sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan di zaman kasih karunia, khususnya di tahun yang baru ini, di tahun 2024. Karena kita percaya bahwa di tahun ini pasti akan sangat-sangat banyak sekali penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang akan dilimpahkan kepada kita. Dan itu tentunya Bapak Ibu semua harus sejalan dengan
kasih karunia atau kebenaran yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Tadi dikatakan ayat 12, Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita dapat hidup bijaksana. Tidak hanya itu saja, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sementara kita menantikan penggenapan, ya, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus, yaitu pada saat yang akan kita alami ada yang kita tahu penggenapan itu akan terjadi di mana? Ketika kita diangkat. Pengangkatan yang rahasia. Pengangkatan yang rahasia. Kedua tuh rahasia. Kedua untuk bangsa Israel sama percaya. Ayo Bapak Ibu, pengangkatan banyak loh, ya kan? Ya. Pengangkatan itu banyak jenisnya. Jadi tapi tidak semua pengangkatan itu akan kita lalui, begitu. Jadi kita harus tahu betul pengangkatan di mana Bapak Ibu semua akan diangkat nanti, gitu. Jadi nggak bisa pilih, nggak bisa ikut dua-duanya, gitu. Jangan meleset, karena itu menjadi salah satu poin penting kita memahami kasih karunia. Jadi penggenapan itu, pengharapan kita yang penuh bahagia, itu akan terjadi nanti secara genap, ya. Secara genap akan kita alami pada saat pengangkatan yang rahasia. Di awal-awal, betul. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan rapture, bukan pengangkatan yang kedua. Kalau pengangkatan yang kedua, itu kita tidak ada di sana. Itu bahaya. Ini sudah terseok-seok, kita juga nyampe sana juga terseok-seok, belum sampai gitu. Jadi pengharapan kita itu ada di pengangkatan yang rahasia atau di awal-awal. Dengan sekejap mataku diangkat. Ya. Nah, gitu. Itu yang terjadi, atau feelingnya atau suasananya secepat itu gitu, yang akan Tuhan lakukan di saat pengangkatan. Jadi bukan pengangkatan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi kata iya, dengar baik. Kata iya, lihat di ayat yang ke-12. Nah, ini harus kita ketahui Bapak Ibu. Jadi semua harus kita lihat dan rujuk ya dengan benar. Kadang kalau dengar baik Bapak Ibu, kalau yang kita bisa ketahui diksi dari bahasa Indonesia itu, kalau misalnya huruf besar di awal kalimat untuk menunjukkan kata ganti orang pertama, ya. Kalau kata ganti orang pertama itu biasanya itu huruf besar, terlebih kepada pencipta, ya. Misalnya contoh, Yesus, Tuhan Yesus, T-nya besar, Y-nya besar. Kalau kita harus tulis iya, kalau merujuk kepada orang, apalagi di awal kalimat, itu huruf besar. Begitu, iya, dia, nya, n-nya, gitu. Kalau misalnya manusia biasa, n-nya kecil nggak masalah. Tapi kalau besar, kalau menunjukkan pencipta Tuhan Yesus, itu kita harus huruf besar. Nah, ini di ayat yang ke-12 kita juga harus tahu. Tapi kita harus mengetahui bahwa tidak semua itu bisa dipakai kalau kita tidak melihat konteks sebelumnya di awal, ya. Tidak, kalau kita harus mengetahui betul kata ganti orang pertama ini harus kita lihat juga merujuknya bukan kepada pribadi Tuhan Yesus. Kalau di situ di ayat 12 dikatakan Ia mendidik kita, begitu. Ia mendidik kita. Tapi yang harus kita ketahui kalau di ayat yang 11 dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kalau kita lihat, jadi kasih karunia Allah yang menjadi rujukan di ayat yang ke-12 di kata Ia. Jadi yang kita harus ketahui, Ia ini bukan merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus, ya. Terbaik ya. Jadi karena di ayat yang 11 dikatakan kasih karunia Allah. Nah di ayat yang ke-12 Ianya ini bukan merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus, tetapi merefer atau mengacu
kepada kasih karunia Allah yang sebelumnya telah disebutkan di ayat 11. Begitu ya, yaitu kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita masuk ke dalam surga, juga adalah kasih karunia ya yang mendidik, yang sama peranannya mengajari. Begitu ya. Ini kasih karunia yang di ayat ke-12 yang kita ingin bahas ya. Ia mendidik kita. Jadi kasih karunia Allah ini bukan hanya menyelamatkan tetapi juga mendidik. Nah, peranannya juga berarti sama mengajari. Bukan hanya mengajari, membimbing. Bukan hanya membimbing, mengarahkan juga perjalanan hidup kita kepada sasaran yang tepat, yaitu bagaimana kita harus apa di situ? Di ayat yang ke-12, mendidik supaya apa? Kita hidup dalam bijaksana dan adil. Sebelum bijaksana, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Itu perjalanan hidup kita yang jadi tepat sasaran. Kita tinggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, kemudian supaya kita hidup menjadi lebih bijaksana dan adil. Begitu Bapak Ibu. Banyak orang saat ini ingin memaksakan Bapak Ibu kehendak bahwa Tuhan harus langsung kepada mereka. Sekali lagi benar baik. Banyak orang saat ini ingin memaksakan kehendak bahwa Tuhan harus berbicara langsung kepada mereka. Ya, banyak sekali. Tetapi itu tidak mungkin bisa terjadi lagi. Tidak mungkin bisa terjadi lagi. Mereka ingin Allah berbicara langsung. Entah lewat mimpi, entah lewat apa ya, ilham begitu. Mereka ingin Allah berbicara kepada mereka tanpa mereka juga mau bersedia mengenal kebenaran kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka tidak mengenal sosok Allah. Mereka tidak mengenal kasih karunia Allah. Tapi mereka ingin hidup mereka damai. Mereka ingin hidup mereka diberkati lewat Allah berbicara kepada mereka. Bagaimana Allah ingin membantu kalau Allah sendiri tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan? Kalau kita tidak mengetahui betul seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak tahu Allah itu sendiri seperti apa, kalau kita tidak tahu dan tidak mengenal kebenaran kasih karunia Tuhan yang berperan sebagai pendidik hidup yang benar saat ini, Bapak Ibu, maka tidak heran banyak yang akhirnya jatuh kepada kesesatan manusia di zaman modern saat ini. Dan itu menjadi hal yang lumrah, atau ya tidak sedikit banyak pasti kita banyak tahu tentang itu. Begitu. Nah, ini yang menjadi hal yang concern kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita harus menyikapi juga tentang hidup di zaman kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan memahami kata meninggalkan, kita kembali lagi di ayat yang ke-12 di situ. Itu artinya di situ dikatakan meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Memahami kata meninggalkan ini berarti menolak, ya. Meninggalkan, menolak berarti tidak sejalan, tidak searah, atau berbeda haluan. Itu artinya meninggalkan, menolak, ya. Artinya kasih karunia Allah ini hendak berperan terus mengkomunikasikan materi didikan, materi pengajaran yang tepat, materi didikan pengajaran yang tepat, sasaran kepada kita untuk bagaimana kita mampu menolak, ya. Sebagai manusia pasti tentunya kita masih hidup di dalam daging, tapi bagaimana kita bisa menjadikan kasih karunia ini sebagai dasar kita untuk meninggalkan kefasikan ataupun
keinginan-keinginan duniawi, ya, sehingga kita tidak sejalan lagi atau tidak searah lagi atau berbeda haluan dengan segala bentuk kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Tentunya keinginan-keinginan duniawi ini dan hidup di dalam daging ini menjadi godaan di sekitar kehidupan manusia yang hidup di dunia saat ini. Kita sebagai orang percaya tidak boleh mengambil bagian di dalamnya. Tidak boleh mengambil bagian di dalam kehidupan atau kefasikan ataupun keinginan-keinginan duniawi. Tidak boleh mengambil bagian, tidak boleh berpartisipasi, tidak akan sedikit pun mengikuti segala bentuk kefasikan dan keinginan duniawi. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu Jemaat yang hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Yang menjadi luar biasa kepada kita, sekarang kita punya guru, ya. Tentunya kalau anak murid di sekolah gurunya banyak ya, karena mata pelajarannya banyak, begitu. Nah kita sebagai jemaat Tuhan, ya, kita juga punya guru, pembimbing yang sempurna, pembimbing yang kudus, pembimbing yang tidak bercacat, yaitu kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Nah, guru inilah tentunya seperti yang tadi kita sudah dengarkan, guru ini menjadi pendidik. Yang menjadi pendidik kita sebagai orang kudus, orang yang sudah memiliki hidup yang kekal, ini tentunya kasih karunia. Tadi kita sudah bahas peranan dari kasih karunia, tidak hanya saja menyelamatkan, tetapi juga mendidik, begitu ya. Nah, pendidik kita adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, ya, untuk membuat seluruh hidup kita bisa menuju sukses, tepat sasaran, ya, yaitu supaya kita hidup dapat bijaksana. Di ayat yang ke-12 tadi kita lihat, adil, kemudian beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, sementara kita menantikan penggenapan pengharapan yang kita akan terima dengan penuh sukacita dan bahagia. Bapak Ibu, jadi bagaimana kita dapat hidup bijaksana? Nah, ini pertanyaan pribadi yang Bapak Ibu bisa tanyakan juga ke Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sendiri, diri masing-masing. Bagaimana kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini? Bagaimana kita bisa mengambil sikap untuk tidak berpartisipasi dan tidak akan mengikuti segala bentuk kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi manusia saat ini? Tentunya harus ada, karena kita hidup di dalam daging yang tentunya banyak sekali hal yang menggoda. Harus ada cara untuk kita lihat bagaimana sih kita bisa dapat hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam kehidupan yang sekarang ini. Bapak Ibu, mari kita lihat Roma pasalnya yang pertama. Masih kitab dari Rasul Paulus, Roma pasalnya yang pertama di ayatnya, ya, kita akan melihat contoh, ya, contoh-contoh hidup yang sia-sia, contoh hidup yang sia-sia atau yang kita bisa lihat dari kefasikan dan kelaliman manusia pada saat ini. Di situ di ayatnya yang ke-18 boleh kita lihat, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, ini salah satu contoh dari orang-orang yang fasik, orang-orang fasik dan kelaliman manusia ini. Mereka pasti selalu ingin menindas kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-21, apalagi? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Lihat, dengar baik. Di situ dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Bahkan ucapan syukur yang kita nyatakan, kalau kita jarang mengucap syukur kepada Allah, ini juga menjadi salah satu bentuk
keinginan-keinginan duniawi. Karena apa yang kita terima di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, tentunya Bapak Ibu semua yang sudah mengetahui kebenaran, mengucap syukur itu menjadi hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Karena itu menjadi jalan kasih karunia, bagaimana kasih karunia bekerja saat ini. Amin ya Bapak Ibu. Kemudian yang ayat yang ke-22, 21. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kemudian selanjutnya lagi contoh. Selanjutnya ayat yang ke-22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat yang ke-25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, intinya yang dikatakan dari ayat yang baru kita baca adalah mereka dipastikan tidak mengenal dan tidak memiliki kebenaran. Bahkan mereka sendiri ya menginginkan dalam hidup mereka supaya kebenaran Allah digantikan saja dengan dusta. Dusta. Ya, dengan berita-berita bohong. Berdusta, berbohong. Itulah yang ingin mengajari mereka berperang. Dan tentunya kalau kita memberikan diri kita untuk mengikuti hal-hal tersebut, yakin dan percaya suatu saat hidup kita akan sia-sia Bapak Ibu. Ya. Kata-kata kefasikan dan keinginan-keinginan dunia ini menggambarkan sebuah karakter yang rusak dan menguasai. Nah, ini kalau sudah menguasai di dalam kehidupan orang-orang percaya, akan menjadi sangat-sangat buruk dampaknya. Bahwa ada suatu sistem yang dibangun oleh dunia saat ini. Ya, kalau Paulus mengatakan menyebut hari-hari sekarang ini adalah jahat. Kalau kita bisa buka Bapak Ibu, kita lihat contohnya di Efesus pasalnya yang kelima. Itu dikatakan ayatnya yang ke-15. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-15. Nah ini kita melihat pembeda dari Roma pasal yang pertama tadi di ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan menjadi orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kemudian selanjutnya di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu lihat, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apakah kita semua yang sudah hadir di sini sudah mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Tentunya pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita selagi dikasih waktu, pergunakan waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Karena kita tahu bahwa kasih karunia itu akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu akan menyertai kita. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sebuah sistem kehidupan manusia saat ini, kenapa Paulus mengatakan hari-hari ini adalah jahat? Sebuah sistem kehidupan manusia yang lebih cenderung mengikuti kata hati mereka yang berdosa daripada mendengarkan kebenaran kasih karunia Allah. Dan Paulus sudah katakan kepada jemaat Roma, contohnya kepada jemaat Roma, tidak hanya kepada Roma, tetapi juga kepada jemaat di Galatia. Hanya kuasa Injil kasih karunia yang kita terima mampu menyelamatkan kita. Udah itu aja, ya. Dari karakter-karakter manusia, hanya itu saja yang bisa menyelamatkan kita manusia dari karakter-karakter
atau kecenderungan hati atau pikiran manusia yang berdosa seperti itu. Ya, kalau kita lihat di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 di situ dikatakan, sebab aku mempunyai, Roma pasal yang pertama 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kemudian kalau kita lihat lagi contoh selanjutnya ada di Galatia pasalnya yang pertama. Galatia pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Apa peranan kasih karunia selanjutnya? Jadi guru kita ada kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Itu hal ketiga yang ingin saya sampaikan mengenai guru kasih karunia. Jadi apa kesimpulan kita setelah mendengarkan firman ini, Bapak Ibu? Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini dengan baik. Rasul Paulus mengenai firman Tuhan ini, melalui firman Tuhan ini ingin mengajak kita, Bapak Ibu. Ingin mengajak kita orang-orang percaya, ingin mengajak jemaat-jemaat Girika Makedonia, khususnya di tahun ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bergandengan tangan, Bapak Ibu, supaya hidup kita ini berbuah bagi kemuliaan Allah. Berbuah bagi kemuliaan Allah. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi berbuah? Tentu kalau misalnya tanaman, ya harus disiram, harus dipupuk, harus diberi pupuk, harus berada di tempat yang terjangkau matahari. Jadi sinar matahari langsung ke tanaman itu. Itu bentuk bagaimana nanti tanaman itu akan bertumbuh, berbuah, bagus, lebat buahnya. Diurus pupuknya seperti apa, harus disiram. Itu sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya, ya. Karena kita sudah menerima keselamatan, itu juga harus menjadi dasar dan cara kita untuk menjadi berbuah, ya. Bagaimana kita bisa berbuah dan tidak jatuh lagi kepada sistem arus dunia yang sudah rusak karena dosa. Tetapi supaya kita bisa hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam kehidupan dunia sekarang ini. Ya, Tuhan mempunyai rencana indah, Bapak Ibu. Sangat-sangat indah. Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah. Rencana yang masa depan kita di dalam Kristus Tuhan kita. Bahwa kita ini di dalam persekutuan kita bersama di dalam Kristus Yesus, di dalam tubuh Kristus, ya. Kita mempunyai kekuatan yang sanggup untuk melewati itu semua, melewati segala tantangan dan permasalahan hidup apapun, permasalahan hidup yang Bapak Ibu semua jalani, dengan tetap bersandar kepada kekayaan kasih itu, bersandar kepada kasih karunia. Roh Kudus yang mengerjakan kekuatan itu di dalam batin kita, Bapak Ibu, melebihi dari apa yang mampu kita pikirkan dan kita doakan. Karena itu tetaplah bertumbuh. Ini kita lagi proses bertumbuh. Setiap minggu kita proses bertumbuh. Setiap minggu kita proses memberi pupuk kepada kita pribadi, memberikan siraman-siraman rohani kepada diri kita, memberikan atau menyalakan Roh Kudus di dalam hati kita, memberikan asupan-asupan pengetahuan-pengetahuan yang baru untuk pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, itulah proses kita bertumbuh dan berakar di dalam kasih karunia. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu, karena dunia tidak akan menghentikan kekuatan Allah yang terus bekerja di dalam hidup kita. Amin. Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini juga mengajak kita, seluruh jemaat Girika Makedonia, khususnya Bapak Ibu semua, di tahun 2024 ini kita bergandengan tangan, Bapak Ibu, bersama-sama mengambil bagian. Bentuk Bapak Ibu bertumbuh dan berakar di dalam persekutuan gereja tubuh Kristus, ya. Salah satunya adalah mengambil bagian di dalam pelayanan.
berpartisipasi mengikuti panggilan kasih karunia Tuhan di dalam peran hidup yang positif, yaitu menjalani kehidupan baru. Kehidupan yang baru yang terus bertumbuh setia diajar. Siap mendengarkan berita firman kasih karunia yang menghasilkan penyangkalan terhadap segala bentuk kefasikan dan keinginan duniawi. Amin ya Bapak Ibu. Jadi siap untuk memberikan diri dan mengambil bagian di dalam pelayanan apa ya? Itu akan kita lihat di tahun ini. Amin ya Bapak Ibu. Kita semua punya misi masing-masing. Tadi kalau Pak Gembala menyampaikan bahwa kaum pria tentunya harus ada juga sosok yang baru yang bisa hadir memberikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, memberitakan kasih karunia tentunya di atas mimbar ini. Tidak hanya dari kaum pria, tentunya kaum wanita pun harus ada, mendukung penuh ya Bapak Ibu ya. Itu menjadi salah satu bagian juga. Tidak hanya itu saja, tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dan memberikan diri kita untuk itu. Tentunya hati yang ingin diperbarui itu menjadi dasar bagi kita untuk kita bisa memberikan hidup kita untuk pelayanan. Dan tentunya itu menjadi misi kita supaya kita tetap tidak hanya memberikan diri semangat di awal, tetapi juga harus setia. Itu yang penting bagi kita. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang terus Kau limpahkan kepada kami Bapa. Hari ini kami banyak sekali belajar Tuhan tentang bimbingan Tuhan, tentang kasih karunia Allah. Tidak hanya menyelamatkan kami Tuhan, tetapi juga memberikan kehidupan baru bagi kami, memberikan hak-hak kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami diberikan keselamatan, kami diberikan hidup yang kekal, kami diberikan Roh Kudus di dalam hati kami sebagai jaminan kami untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa semakin kami memberikan diri kami Tuhan untuk diperbaharui, semakin kami akan menjadi alat-alat yang dipakai oleh Tuhan untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, di 2024 ini banyak sekali hal-hal yang ingin kami satukan di dalam pemikiran dan hati kami. Kami ingin menjadi orang-orang, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang berhasil. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang sukses di dalam zaman kasih karunia ini. Karena kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu ini menjadi luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memberikan diri kami untuk ikut mengambil bagian di dalam pelayanan, baik di gereja ini maupun di luar sana. Karena kami percaya kami ini tidak kehilangan identitas kami sebagai orang-orang kudus, identitas kami sebagai orang-orang percaya lewat pemberitaan firman Tuhan. Itu yang menjadikan kami berbeda dari kebanyakan orang di luar sana. Dan kami ingin terus Tuhan untuk setia di dalam pemberitaan kebenaran kasih karunia. Banyak hal Tuhan yang kami belum pahami, tapi kami percaya lewat Roh Kudus yang terus menguasai hati dan pikiran kami, itu semua bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah mendengarkan pada hari ini, baik yang jemaat-Mu yang datang duduk untuk di gereja ini, tetapi juga yang menonton lewat live streaming. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan acara ibadah-Mu ini. Kau kiranya sertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Salam terus.